Tapi kalau kita nurut sama Yesus, tidak kompromi dengan dosa, sekalipun jalan kita susah, itu menuju alamat yang tepat. Sadari enggak? Bahkan saya pun bisa bersaksi, saya berada di tempat ini dalam hidup saya hari ini itu karena saya mengalami pintu-pintu tertutup dulu. Yesus bisa sampai Kalvari itu lewati palungan ketika ditolak oleh penginapan-penginapan. Agar supaya Yesus dimiliki Bapa, maka Bapa yang menyertai, manusia tidak boleh memiliki. Jadi jangan kita komplain kalau sekarang kita belum dapatkan yang kita inginkan, bahkan belum memperoleh jawaban doa kita. Dibutuhkan beberapa penolakan, dibutuhkan beberapa lembah kekelaman untuk kita bisa sampai ke tempat yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Kita akan belajar dari Daud. Kita baca dulu 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 11. Nanti saya penggal tengah, saya mulai lagi. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yesreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu, maksudnya Daud, pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sedikit latar belakang bagi beberapa orang yang kurang familiar dengan cerita ini atau belum terlalu sering membaca Alkitab. Saya dorong Anda untuk membaca Alkitab. Semua cerita dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca dalam terang Kristus, kita pikirkan ini apa ya aplikasinya dalam Tuhan, Anda akan dapatkan banyak kunci kehidupan. Cerita ini bermula dengan Daud itu kan diburu sama Saul, kan kita tahu cerita itu. Dia jadi buron padahal dia nggak salah, padahal dia itu pahlawan Israel, dia kalahkan Goliat. Lagu tadi yang dinyanyikan, lagu tadi yang disinggung oleh panglima-panglima Filistin di hadapan rajanya Akis tentang Daud, itu lagu yang sungguhan terjadi, pernah dinyanyikan oleh para perempuan Yahudi. Saul membunuh beribu, Daud berlaksa-laksa. Itu yang membuat Saul akhirnya cemburu atau iri hati. Wah, seperti hewan buruan, dia dikejar-kejar oleh Saul, raja yang bertahta. Bayangkan ini celaka kalau orang diurapi, kejar orang diurapi, maka salah satu akan jadi mantannya Tuhan. Orang kalau diurapi itu nggak boleh melakukan peperangannya sendiri. Orang kalau diurapi itu harus melakukan peperangannya Tuhan. Ya, sebentar ya. Saya perang dulu dengan mikrofon saya. Oke. Baik. Tes. Bisa dengar saya? Oke. Yang belakang? Oke. Makanya kita harus mengerti bahwa kalau kita diurapi, kita nggak boleh busybody, nggak boleh kepo sama orang lain. Kepolah bertumbuh. Kepolah berbuah. Jangan urusilah. Kita doakan musuh kita, bantu gereja-gereja. Tapi jangan pernah ada yang namanya perang saudara. Kita semua punya tugas yang berat dalam hidup ini, yaitu memenangkan keluarga kita. Handai taulan, sanak saudara, teman. Belum lagi amanat agung Yesus melalui kita untuk dunia. Tugas kita besar. Tugas GMS dan jemaatnya besar. Dan ketika itu Daud kan diburu ya, padahal dia tidak bersalah. Itu semua hanya karena iri. Maka apa yang terjadi adalah Daud membelot ke Filistin. Saya nggak tahu apakah itu kehendak Tuhan untuk dia membelot ke musuh Israel. Tapi di situ dia aman. Awal mula sih pikirannya cengli, masuk akal sekali. Dia pergi ke Filistin, berhentilah Saul mengejarnya.
Karena over the border, Saul pun bisa mati. Itu kaum Goliat semua. Tapi gini ya, saya sih punya satu opini. Menurut saya Daud tidak usah lari di Filistin kalau dia tetap menetap di Adulam. Saya pernah ke Israel, ada yang namanya En-Gedi. Itu memang tempat yang benar-benar asli, ada. Dan seperti di Alkitab jadi indah ya. Iman kita ini bukan cuma rohani, iman kita itu bukan hanya spiritual. Iman kita itu ternyata bersejarah. Iman kita itu fakta. Waktu saya melihat En-Gedi yang di mana Daud mengubah banyak lagu yang menjadi mazmur di Alkitab kita, saya melihat tuh mengapa Daud berkata seperti rusa merindukan. Itu kambing-kambing hutan di situ ada seperti sumber airnya. Saya bisa bayangkan dari satu kejauhan, tidak jauh banget, sangat dekat. Saya bisa lihat lekuk-lekukan gunung itu, bukit-bukit itu. Sampai hari ini masih dipelihara untuk turisme, untuk orang-orang yang berziarah ke sana. Wow, saya bisa bayangkan Daud itu di lekukan-lekukan itu dia nyanyi sambil dia melihat jangan sampai lawan datang dalam sebuah ketinggian. Jadi kalau orang dari dataran rendah itu datang menyerbu, dia sudah bisa persiapan. Dan saya mengerti kenapa Daud suka berlindung, dan Daud pernah mengatakan dalam mazmurnya, engkaulah gunung batu, perlindunganku. Saya ngerti karena itulah terrain, itulah kondisi sesungguhnya secara fisik di mana dia bersembunyi dari Raja Saul. Andai kata dia tinggal di Adulam atau tinggal di En-Gedi, dia tetap selamat kok. Apapun terjadi di hidupmu, masa susah bisa menggempurmu. Bahkan kalau perlu, kita dikecewakan oleh orang-orang Kristen seperti Daud dikecewakan oleh orang-orang Yahudi sama bangsanya sendiri. Jangan pernah pergi ke kubu Filistin. Because when you do, it spells trouble. Kalau kita melakukan itu, kita akan masuk dalam masalah yang gak perlu. Apapun terjadi, jangan pernah murtad jalan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Buktinya loh, Daud itu nanti sama orang-orang Filistin dapat keamanan, tapi sementara saja. Dan keamanan itu adalah damai sejahtera palsu. Buktinya nanti, Daud pun dikhianati sama orang-orang Filistin itu. Ditolak-tolak lah, diusir-usir lah. Akhirnya, nanti kalau Anda lihat pasal berikutnya, gak usah dibuka. Di Siklak, istri dan anak-anaknya diculik semua. Nothing good away from the Lord, di luar Tuhan, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jangan jadi orang Kristen yang masa susah ninggalkan Tuhan. Tapi juga jangan jadi orang Kristen yang masa susah cari Tuhan, masa happy Tuhan tiada. Wah, yang kayak gitu tuh bukan hubungan dengan Tuhan Yesus. Transactional, itu transaksi sama Tuhan. Gak masuklah ke sorga lah orang begitu, karena hubungannya dengan Tuhan palsu. Bukan Kristen yang membuatmu masuk ke sorga, bukan yang menyebut Yesus Tuhan yang akan masuk ke sana, tapi orang yang mengerti kehendak Bapa. Bukan orang sempurna. Do you know your Father? Kenalkah Anda dengan Bapa? Daud ini saya nggak setuju sebenarnya kalau saya baca Alkitab begini. Dia kenapa ke Filistin? Buktinya loh, nothing good. Di Filistin itu nanti pasal 30, keluarganya pun hampir amblas. Hampir naas, sudah amblas, tapi dia dikasih Tuhan kemurahan hati. Tuhan kasih dia kesempatan kedua untuk merebut kembali. Buktinya nanti akhirnya toh dia kembali ke tanah perjanjian. Jangan lari dari tanah perjanjianmu sesusah apapun. Saya mendingan ya susah dalam Tuhan daripada senang di luar Tuhan, susah kemudian. Berhikmatlah Bapak Ibu Saudara. Saya mending sakit, tapi dalam sakit saya gak sembuh-sembuh, saya tetap pada pengakuan iman saya daripada saya sehat di luar Tuhan, gak sadar kapan waktu Tuhan panggil saya binasa jiwa. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawanya atau yang paling berharga. Saya ikut Tuhan bukan karena kesembuhan, saya ikut Tuhan bukan karena kekayaan, saya ikut Tuhan bukan karena semua berkat-berkatnya. Saya ikut Tuhan karena mau ikut siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Bahasa Ibraninya versi Hokian, Tuhan Yesus itu yang paling cingli. Tuhan Yesus itu yang paling masuk akal. Kalau saya nggak ikut Tuhan, mau ikut siapa? Saya ikut Tuhan karena Tuhannya, bukan karena berkatnya. Yang gitu masuk surga. Bukan karena saya sempurna, nggak pernah berdosa, bukan. Saya ikut Tuhan karena Tuhannya. Makanya Tuhan juga nggak bisa pisah sama saya. Apa-apa dalam mati hidup,
Tuhan adalah milikku. Tapi orang kan transaksi sama Tuhan, dia bentar-bentar akan meninggalkan Tuhan. Jangan seperti Daud, pergi ke daerah orang Filistin. Ngapain? Gak ada yang bagus kok. Gak ada yang kekal di sana. Tidak ada yang langgeng, gak ada yang permanen. Tapi Tuhan memakai kesempatan ini untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup Daud. Dia belajar sesuatu yang berharga. Hari itu dia ditolak oleh orang-orang kepada siapa dia mengabdi. Kan dia lari dari Saul. Dan dia mengabdi kepada Akis. Menurut saya Akis ini sangat beruntung. Kalau ada seorang pahlawan gagah perkasa diurapi pula menjadi staf karyawannya, Akis ini gak layak terima berkat demikian. Akis ini orang yang gak takut akan Tuhan. Di perjanjian lama mereka disebut kaum tak bersunat. Mereka lah Gentiles atau orang-orang yang bukan umat pilihan Allah. Dia mimpi apa dapat Daud? Menurut saya sih semua panglimanya sudah berjejer. Itu kayak North Korea, Korea Utara atau Rusia lagi adakan pameran senjata gitu loh, yang brok, brok, brok jalan begitu lalu hormat. Lalu habis itu dari atas diktatornya atau presidennya misalnya, atau langsung hormat juga Kim Jong Un atau Putin. Wah ya kan, Indonesia nggak kalah, kita juga punya lagu Aku Seorang Kapiten. Yang muda-muda nggak ngerti lagu ini, jadi yang ngerti lagu ini ketahuilah Anda sudah berusia. Betul kan? Tahu kan? Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang bila berjalan. Brok, brok, brok. Itu tinggal di apartemen bawah komplain itu. Saya mau Anda pahami, mereka itu berbaris per 100 per 1000. Masing-masing ada jenderalnya, minimal kolonelnya. Itu semua orang suruh pulang deh. Pulang aja. Daud seorang bisa kalahkan musuh. Tapi anehnya, Daud di undervalue, bahasa Inggrisnya, di underestimasi, diremehkan. Pernahkah Anda diremehkan? Jangan tersinggung, jangan marah. Untuk kita dimuliakan bersama dengan Kristus, kita kadang-kadang harus diremehkan oleh manusia dulu. Gak ada jalan gampang. Kalau semua orang mengeluh-elukanmu, jangan-jangan nabi palsu. It's okay loh. Saya pun alami. Selalu anak muda. Tapi sekarang kita kalau sudah semakin tua, kita rindu saat-saat dimana kita dimudah-mudahkan. Gak apa-apa lah. Anak muda kalau diremehkan, jangan marah. Tunjukkan lewat karaktermu, kekudusanmu, tutur katamu, hikmatmu. Kalau orang tua, kalau orang tua ditua-tuakan, nggak apa-apa, tunjukkan juga lewat bijaksanamu. Putih rambut ubananmu itu membuat Yesus menggendongmu. Yang saya maksudkan adalah don't try to be somebody else. Jangan mencoba untuk menjadi seseorang yang lain. Jadilah sesuai dengan kehendak Allah bagimu hari ini. Bahkan jangan jadi diri sendiri. Dunia ini salah sekali berkata be yourself, be yourself. Kalau saya menjadi myself hari ini, saya nggak jadi pendeta, saya berkelahi di jalanan. Saya ini dulu tukang tarung. Kalau saya jadi ikan, saya bukan koi. Kalau saya jadi ikan, saya jadi cupang. Saya nggak siap tinggal satu toples sama ikan yang lain. Saya tuh suka orangnya berantem. Dunia berkata be yourself, nonsense. Saya tidak mau jadi be myself. Saya mau menjadi be like Christ. Saya mau menekankan pada Anda, Bapak Ibu Saudara, kalau gak apa-apa loh ditolak sama manusia itu, diremehkan, disalah ngerti, ya, di underestimasi, disepelekan, monggo silahkan, jangan tantang, ayo sepelekan aku, itu orang kepahitan. Diam aja, lakukan tugasmu, pekerjaanmu. Siapa yang setia dalam perkara sederhana, Tuhan pasti angkat dia dan beri dia perkara-perkara besar. Fokus ke buah, katakan kanan kirinya, fokus ke buah. Jangan ke duri. Katakan lagi, fokus bertumbuh. Bukan apa kata orang. Bahkan jangan pedulikan apa pikiran orang tentang dirimu. Tiap hari saya hanya mempedulikan apa pikiran Tuhan atas hidup saya. Buat apa semua orang memuji kalau Tuhan berkata, you know good. Kalau Tuhan berkata begini sama saya, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan, padahal kita ngaku-ngaku sebagai hamba Tuhan. Saya mending dihujat seluruh dunia, tapi Tuhan berkata,
Aku memberimu, pujianmu datang dari tempat maha tinggi. Dan Tuhan berkata, good job my servant, baik sekali perbuatanmu. Biarin dunia berkata saya mentah. Mau tahu apa? Tapi kalau Tuhan berkata well done, daripada semua orang memujimu, Tuhan berkata kamu masih medium rare. Saya lagi lapar kali ini ya, pengen steak ya. Di mata orang Anda 100%, di mata Tuhan Anda masih kelihatan belum matang, 30%, medium rare, setengah matang pun tidak, medium pun tidak, medium well pun bukan, apalagi well done. Udahlah, jangan pedulikan apa kata orang. Kalau Anda mau fokus, bertumbuhlah dengan benar, berbuah. GMS mau serius, bertumbuh dengan Anda. Saya percaya hari ini ketika Anda di gereja ini, saya tahu beberapa di antara Anda datang karena saya ada di sini. Udah, ngomong aja terus terang. Tapi kalau memang saya ini hebat menumbuhkan Anda, Tuhan pasti pasang saya di Solo. Kalau saya memang adalah kunci pertumbuhan Solo, bukan. Tuhan menempatkan saya, nanti di Kebaktian 2 saya jelaskan, kita semua punya tempatnya. Elia itu di mana Tuhan tempatkan, di situ berkat Tuhan. Elia itu enggak hebat, dia itu taat. Enggak ada orang hebat, enggak ada. Orang taat, dan di mana Tuhan tempatkan dia akan berbuah lebat. Saya nggak ditempatkan di Solo, Bapak Ibu. Kalau saya ke Solo, tidak akan mentaati perintah Tuhan. Dan Anda mesti tanya, kalau saya percaya Anda hari ini ada beberapa yang datang cuma datang untuk pergi. Tapi beberapa di antara Anda serius to stay di tempat ini. Dan jaga-jaga jikalau ada orang-orang dan tentunya banyak yang akan stay di GMS Solo. Saya memberi pesan sebagai rasulmu, saya bukan gembala sidang di sini. Saya gembala senior di sana, gembala sidangmu secara menyeluruh. Tapi porsi saya hari ini datang ke sini secara rasuli seperti Paulus mengunjungi Korintus. Paulus mengunjungi Efesus. Dia pun tidak tinggal di Efesus dan Korintus, nantinya di Filipi apalagi, di Kolose juga. Di situ nanti ada Titus, ada Silas, ada Timotius yang jadi gembala sidangnya. Saya datang dalam kapasitas rasuli, tapi nanti di sini ada gembala sidangnya dan ada penggembalaannya. Jangan lihat manusia, fokuslah bertumbuh. Jangan fokus pada duri, ya duri jelas sekali. Juga jangan fokus pada mawarnya, fokus pada buahnya. Jangan fokus pada keindahan, wow siapa datang, bukan. Fokuslah tertanam. Be planted in the mind of God. Tertanam dalam pikiran Allah, tertanam di dalam hatinya Tuhan. Be planted. Dan saya percaya dengan Anda tinggal di sini, digembalakan di GMS Solo, karena itu adalah penempatan Allah. Allah menempatkan GMS di Solo dan Allah menempatkan Anda di GMS. Orang Solo di GMS, siapa yang Tuhan tentukan waktu Anda tertanam di sini, fokuslah bertumbuh. Karena dari sini Allah akan menuntunmu ke jalan-jalannya. Saya percaya dengan Anda tertanam sekarang di sini, itu akan membawamu somewhere dalam rencananya. Itu akan membawamu pada suatu rencana yang belum pernah Allah wahyukan kepadamu sebelum Anda tertanam dengan benar. Waktu Anda tertanam, God will lead you somewhere in His plan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap di sini tidak ada yang namanya turis rohani. Ada beberapa tamu, nggak apa-apa. We love you, we bless you. Tapi gereja ini berdiri bukan karena acara. Gereja ini berdiri, tertanam di sini tidak untuk hit and run, datang dan pergi. Kami di sini untuk memuridkan Solo. Dan kalau ada orang-orang yang mau dimuridkan, bukan saya tapi Tuhan berkata, hidupmu aku akan tuntun ke jalan yang benar dulu, lalu ke rumput hijau dan air tenang. Dari sini, aku Tuhan akan menuntunmu ke suatu tempat yang kukehendaki di hidupmu. Gak pernah orang tertanam itu mati kutu. Dari sini Tuhan bawa ke suatu tempat yang lebih tinggi, dari kemuliaan pada kemuliaan lebih berikutnya, dari rencana Tuhan pada rencana Bapa berikutnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya perlu juga menekankan dari cerita Daud ini bahwa kadang-kadang jalan Tuhan itu tidak selalu up atau tidak selalu kelihatannya bagus. Nah, kita akan belajar dari Daud. Yang pasti kita pelajari sesuatu dulu, bahwa jangan mundur dari Tuhan.
jangan keluar dari jalannya. Ngapain si Daud pergi ke area Filistin? Demi menyelamatkan diri namanya. Wong di Adulam dan En-Gedi aja seharusnya tetap selamat kok. Tetap selamat. Masa Tuhan akan izinkan Daud dibunuh? Hei Bapak Ibu, apapun terjadi meskipun Anda panik sekali, kalau Yesus ada di perahumu, mana mungkin tenggelam meskipun Yesus terkesan tidur? Ingat cerita itu, murid-muridnya, Yesus tertidur di dalamnya, dibangunkan itu dengan kasar. Murid-muridnya berkata, apakah kau tidak peduli kami tenggelam? Yesus harusnya tertawa dan berkata, masa mungkin tenggelam kalau ada anak Allah di dalam perahumu? Zaman itu Yesus dalam daging aja, dalam daging dan darah seperti manusia. Tidur aja gak mungkin tenggelam, apalagi sekarang dia sudah dibangkitkan. Dia tidak hadir dalam daging manusia di dalam hidup kita, tapi dalam rohnya. Kalau Anda melibatkan Yesus dalam bisnismu, dalam rumah tangga dan keluargamu, masa mungkin sih Anda tenggelam? Yang disebut panic attack hari-hari ini lagi laris nih. Ini dagangan setan yang paling laris sejak pandemi. Mau tahu nggak obat apa yang paling laris manis? Obat penenang, obat tidur. Saya tahunya dari siapa? Saya tahu dari rekan-rekan dokter di jemaat kita. Obat tidur itu dicari dan banyak yang kecanduan. Mau tahu nggak? Panic attack itu bukan attack dengan panik. The devil is attacking you with lies. Setan menyerang Anda dengan dusta demi dusta. Orang panik itu karena dia percaya dia akan tenggelam dan Yesus akan tenggelam dengan dia. Nggak mungkin. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidupmu, sekalipun sekarang Yesus tidak dalam wujud manusia yang kelihatan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup Anda, Anda melibatkan Tuhan dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, di dalam rumah tangga Anda, masa bisa tenggelam? Jangan takutlah, jangan percaya panik. Yesus di dalam hidupmu, mana mungkin Anda akan dibawa ke jalan tersesat. Tapi hidupku sekarang dibawa Tuhan jalan bawah. Susah. Tapi jalanku sekarang lambat. Gak terjadi apa-apa. Mending saya tetap sama Yesus, gak terjadi apa-apa daripada semua hal terjadi di hidup saya sesuai kehendak saya tapi di luar Tuhan. Saya mau dorong Anda untuk percaya, kalau ikut Tuhan itu, Tuhan gak akan menyesatkanmu. Tuhan gak akan menenggelamkanmu. Tidak mungkin Anda dibawa ke jalan itu. Bahkan segala perkara yang kelihatan seperti setback, percayalah itu set up. Pernahkah Anda merasa kayak aku ini gak dosa? Loh, bukan berarti saya bukan orang berdosa. Saya tidak hidup di dalam dosa secara sengaja dan tidak menyadari apa-apa. Saya tidak menyadari sesuatu di mana saya salahi Tuhan. Saya dukakan roh Tuhan dengan perencanaan. Tiba-tiba kok hidupku begini ya? Loh kok gak sesuai rencana ya? Bukan hanya doa aku gak terjawab ya, tapi kok terjadi kemunduran. Setback itu kan kemunduran, back itu kan mundur. Tapi percayalah, setiap setback itu, kalau hidupmu tetap dalam Kristus, tidak kompromi dengan dosa, itu sebuah setup. Downtime itu prep time. Downtime itu preparation time. Waktu kita rasa down, jangan sampai tergeletak, tetap cari Tuhan. Karena itu adalah masa persiapan. Pernah ingat gak cerita di mana para rasul, murid-murid Yesus yang pertama, mereka semalam-malaman tidak dapat ikan, lalu habis itu mereka hari itu merapi-rapikan jalannya. Coba Anda baca nanti di kitab Injil. Rapi-rapikan jalannya. Itu nelayan, mereka kalau lagi tidak sedang memancing ikan, mereka akan memperbaiki jala-jalanya. Jala itu bisa bolong. Kalau kaos kaki kita juga bisa bolong. Dan jala yang bolong, mau nangkap ikannya itu 153, di bolongnya jala itu, ikan akan keluar. Kelihatannya kita dapat banyak. Pernahkah kita itu merasa begini? Bahkan juga di dalam pekerjaan kita, tapi keluarnya lebih banyak atau sama banyak. Pernahkah kita melihat teman juga banyak, tapi semua bermasalah nanti di belakang sama banyak? Kok bisa ya? Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah musim di mana kita itu ngalami down. Waktu down itu, dia memperbaiki jala. Sehingga pagi hari Yesus bersuara, anak-anak, tebarkan di sebelah kanan. Tebarkan di sebelah kananmu. Mereka menangkap ikan 153. Kalau dia tidak down dulu, kalau dia tidak tangan hampa dulu semalaman, dia nggak memperbaiki jala. Waktu 153 ikan salmon besar, tuna-tuna,
Waktu musim tuayan datang, jalannya akan jebol belakang. Saya percaya setiap musim down di hidup kita itu mempersiapkan sesuatu. Saya bersyukur sebagai pemimpin gereja ini, kami punya visi, saya dan istri. Waktu lagi down, semua orang pandemi, semua orang itu dirumahkan, kami persiapan. Semua gembala di bawah kami, gembala regional-regional, gubernur-gubernurnya, Gubernur Jawa Tengahnya dalam pekerjaan, dalam pelayanan GMS secara menyeluruh adalah Pastor Bernard dan Pastor Anita. Gubernur Jabodetabeknya, Jawa Barat, Pastor Fuji dan Pastor Lena. Gubernur Kalimantannya itu Pastor Yudi Kusmanto dan Pastor Debbie. Semuanya sekolah ngambil master. Lulusan Amerika, bukan berarti Amerika lebih bagus, tapi kita cari kurikulum yang terbaik untuk yang cocok dengan gereja kita. Semua orang lagi mikir gimana caranya atau bikin konten. Pendeta-pendeta, gembala-gembalamu semuanya studi. Karena zaman dulu mereka jadi pendeta itu tidak rencana. Sekolah engineering, sekolah ekonomi manajemen, sekolah apoteker, sekolah ini itu. Tiba-tiba kesambar geledeknya sorga. Mengalami kebangunan rohani di kota-kota. Mereka lepaskan jalannya dan jadi hamba-hamba Tuhan. S1 mereka nggak ada satupun yang teologi. Tapi waktu pandemi, saya dan istri saya sudah begini, yes! Semua orang melihat lubang donat, downtime-nya semua orang lihat down, saya melihat prep time. Ini waktunya untuk persiapan. Sekolah. Satu-satu dapat master di teologi. Satu-satu dapat master di organization leadership. Satu-satu dapat master dalam theological study. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mau tahu nggak satu-satunya yang bachelor sampai hari ini S1 cuman saya. Di bawah saya semuanya master, bayangin. Kadang-kadang saya minder. Ini Pastor Bernard ini master. Saya master juga, Master Ipman, Master Philip Mantova. Gak apa-apa, saya menghibur diri sendiri. Saya pastornya master-master. Saya tok yang S1, semuanya S2. Istriku juga, sampai sekarang masih sekolah lagi. Pastor Anita sekarang sekolah, tapi bukan di universitas yang sama. Sekarang dengan universitas yang satunya lagi. Wah, berat sekali. Kita semuanya part time. Dan pada waktu kita pandemi, saya nggak nganggur. Multimedia kita itu ngelembur. Itu saya khotbah rekor ya, secara pribadi ya, waktu lagi pandemi ya. Dengan saat teduh bersama, kita kira hanya saat teduh bersama. Enggak, saya meeting sana sini, hari ini saya berada di sini, lalu nanti jam berapa saya sudah di Taiwan, di konferensi dimunculkan di sana dengan semua orang, social distancing, online, onsite, hybrid. Itu saya 1 minggu pernah rekor berkhotbah 18 khotbah baru. Pandemi saya sibuk. You see, I don't know downtime. I only know prep time. Dan gereja kita punya spirit seperti ini. Makanya hari ini kita bisa mengajarkan kepada jemaat, apapun profesimu. Profesi setiap kita beda, makanya itu Anda harus menjadi penunggu. Setiap profesi itu ada orang-orang yang ahli. Saya nggak akan gurui Anda soal marketing di bidangmu. Saya nggak akan gurui Anda tentang produkmu. Tentang mall, saya nggak tahu apa-apa. Tentang apa, saya nggak ngerti tentang food and F&B. Tetapi prinsip kerajaan Allah kita sama. Hari ini kami bisa mengajari Anda, karena kami membuktikannya. Dari bulan Maret tahun 2020 sampai bulan November, coba dikurang itu 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan, CG kita bertambah 20.000 jiwa baru dalam waktu 8 bulan pertama pandemi. Dan ini bukan orang-orang yang angkat tangan, terima kasih, siapa mau terima Tuhan, bukan. Kami ciptakan sistem demikian rupa, ketika orang-orang saat teduh bersama, ada live chatnya segala, orang-orang yang dilayani itu langsung connect, kan kuncinya di connectivity. Itu langsung terkonek dengan CG. Apa gunanya angkatan udara? Kalau setelah dibom, Baghdadnya, lalu marinirnya tidak turun. Saya konekkan antara doa, program acara, dan juga langsung CG ground troops-nya. Dan semua orang follow up-nya itu sampai ke orang-orang yang membutuhkan. 20.000 itu bukan angka fiktif atau maya. 20.000 sekian, itu saya bulatkan ke bawah ya, itu 20.000 sekian. Saya suka bulat bawah, bukan bulat atas, nggak suka besar-besarin angka. 20.000. Orang mau bunuh diri, berkata aku mau mati. Di saat teduh bersama contohnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ada orang langsung datang. Masalahnya sembako, MSP langsung turun tangan memberikan kebutuhan-kebutuhan susu bagi anaknya.
Dan orang itu diselamatkan, bertobat. Hari ini juga di dalam CG kita menjadi murid, bahkan sudah menjadi pemimpin seharusnya. Saya beritahu, waktu kita lagi downtime, kita perbaiki setiap jalannya. Kalau sebelumnya waktu menjala, kita nggak punya waktu untuk konsentrasi ke situ. Tapi sekarang tiap jiwa kita bisa rawat dan berharga. Daud ini dikecewakan, tapi dia tidak putus asa. I love his spirit, meskipun dia sempat salah, dia pergi ke Filistin. Kita baca lagi ya. Ayat yang ke-6, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu. Ini adalah kesaksian orang Filistin terhadap Daud. Rajanya bela Daud terhadap panglimanya sendiri. Panglimanya protes semuanya, lu jangan bawa orang ini ke perang, nanti dia khianati kita. Waduh, sakit loh Daud itu. Sakit loh kalau dia disalah ngerti kayak gitu. Daud tidak ada niat untuk berkhianat. Di dalam sel-sel badannya, di dalam tubuhnya, tidak pernah mengalir dalam darahnya roh pengkhianatan. Daud tidak pernah menjual Saul, tidak pernah menjual siapa-siapa. Jadi digitukan kan sakit ya. Tapi saya tidak melihat Daud mencoba pembenaran, apalagi pencitraan. Daud tidak coba bela diri. Jangan bela dirimu, itu buang-buang waktu. Pembelaan adalah hakku, kata Tuhan. Fokus bertumbuh, katakan fokus bertumbuh. Jangan fokus bela diri. Aduh, gak perlulah setiap orang yang mengucapkan kata-kata yang miring tentang dirimu, gak usah dikejar. Kalau Anda berjalan dari satu tempat ke destinasi, ada orang lempar batu, Anda selalu kejar. Ada anak jalanan lemparkan kerikil, Anda kejar dia. Ada anjing menggonggong, Anda kejar. Gak sampai-sampai. Please, gak usah bela diri. Dalam hidup ini fokus saja pada Tuhan, fokus pada tugasmu, fokus bertumbuh. It will lead you somewhere good. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Kalau saya jadi Daud, saya berkata, tapi. Daud enggak. Tapi Daud berkata begini kepada Akis, apa yang telah kuperbuat? Dia cuma satu kalimat. Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuanku Raja. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia gak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu itu yang datang bersama-sama dengan kau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Maksudnya ketika matahari terbit, udah langsung minggatlah. Daud diusir. Wah, ini kayak orang di PHK. Setelah dia kerja mati-matian, Daud ini kan mau menunjukkan terima kasih. Dia ini tipe staf yang loyal. Gak apa-apa dia gak dibayar. Dia gak mau makan makanan-makanan yang free. Kalau dia dikasih makan, dilindungi oleh Akis, dia mau berbuat sesuatu untuk raja ini. Tapi tidak dikasih kesempatan, disalah ngerti oleh panglima-panglimanya. Diusir lagi, minggat, udah kamu caw aja. Daud ya tidak terpancing, mana tuh panglima, lalu pembenaran, lalu gegeran. Enggak, dia hanya ngomong ke satu kepada rajanya. Dia merasa ngomong ke rajanya cukup. Anda tidak perlu dimengerti seluruh dunia alias demokrasi, baru Anda melakukan kehendak Allah. Cukup Anda memberitahu, menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang berwenang. Don't worry about the rest. Saya nggak yakin Akis membela Daud gimana. Dia cuma berkata sama panglima-panglimanya, karena Akis juga orang politik. Dia pasti takut melukai panglima-panglimanya. Nanti jangan sampai terjadi kudeta. Jadi Akis paling ngomong gini sama Daud, itu namanya pembelaan, soft defense. Dia hanya berkata sama Daud, dia ini orang baik loh, nggak bisa. Nanti kalau dia masuk, kita semua tahu dia siapa. Nanti kita dipenggal gimana? Lalu dia jadikan ini karcisnya kembali ke Saul, mantan bosnya. Akis bilang dia nggak gitu, nggak bisa. Pokoknya kalau dia pergi, kami semuanya tidak akan membela raja. Saya rasa Daud tidak mendapatkan pembelaan yang adil. Bahkan dari orang yang seharusnya membela dia, karena sudah mengecap pengabdiannya yang luar biasa. Pernahkah Anda merasa orang yang Anda belan-belani pada saat nanti butuh, Anda tidak dibela? Bayangin Anda melobi misalnya pejabat-pejabat tertentu, tapi pada waktunya
ya tidak akan dibawa jauh. Di dunia penuh dengan janji palsu, PHP itu di mana-mana pemberi harapan palsu. Janganlah Anda kepahitan sama orang. Orang yang kepahitan sama orang adalah orang yang bodoh. Karena Tuhan sudah berkata bahwa jangan taruh harap sama manusia, mereka hanya debu, daging dan darah. Coba kalau Anda pahami hikmat ini. Daud tidak, bahkan dia sudah tidak kepingin, tidak selera untuk memberitahu pada para panglima. Panglima ini harusnya rekannya dia. Ini bukan musuhan. Ini panglima Daud itu salah satu tentara mercenary hari ini, seperti kalau di Brunei Darussalam itu tentara Gurkha. Tentara Gurkha itu orang-orang Nepal, itu orang-orang yang lahir. Mungkin waktu lahir kita semua nangis kan? Kalau orang-orang Nepal yang Gurkha ini lahir langsung kalau kita gitu, kalau dia enggak langsung megang pisau, megang guntingnya, ngerebut gunting pusar dari dokter operasinya. Taruh di mulutnya. Kalau kita nangis, dia perang. Ini Daud. Ini orang perang semuanya, dan mereka sebenarnya itu nggak musuhan dengan panglima-panglima. Mereka selalu berperang saling bahu membahu. Kecuali kali ini, mau tahu nggak? Akis mau perang sama siapa? Sama Saul. Akis hari itu berbaris seperti North Korea, mau adakan mau adakan perang besar lawan bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, Daud tahu nggak kalau mereka lagi mau perangi mantan bosnya? Dan Daud kalau ikut perang bersama dengan Akis, berarti dia harus antem Israel. Tahu nggak? Kalau kita baca ini, Daud tidak kepingin untuk memenangkan hati panglimanya. Dia ngomong sama raja, hari ini kau saksiku. Aku tidak pernah salah loh ya sama raja. Aku tidak salah loh ya. Aku hari ini tidak pernah mencuri di perusahaan. Aku tidak pernah korupsi. Aku tidak pernah merugikan, membocorkan rahasia perusahaan lalu pergi kepada perusahaan rival supaya saya bisa dapat gaji dan fasilitas lebih. Saya jual, nggak pernah loh. Aku loyal. Raja berkata, pulanglah. Pack your stuff. Ringkaslah barangmu. Daud berkata, aku salah apa? Pergilah. Baik raja. Dia pergi. Dia tidak menjelaskan dirinya kepada para panglima. Inilah sifat orang benar. Kalau Anda perlu menjelaskan apa-apa dalam hidup, jelaskan aja kepada yang berwenang. Yang saya maksudkan bukan Tuhan. Setelah Tuhan, siapa yang berwenang untuk mengetahui apa yang perlu Anda jelaskan? Jangan bingung. Zaman sekarang ini di sosial media kan viral, semua mencoba. Nggak perlulah. Itu semuanya itu khalifah berlalu, sebentar aja lalu lalang. You must live. Anda harus hidup di antara orang-orang yang real. Pertanggungjawabanmu, hidupmu harus real sama mereka. Pilih-pilih kepada siapa Anda menjelaskan dalam hidupmu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Gak usah kita itu tempuh semua jalan supaya kita disukai orang. Fokus pada jalan besar, jangan keselokan. Jangan ke kiri dan kanan, jangan mau membelot kemana-mana. Saya dalam hidup ini belajar satu hal setelah 30 sekian tahun kenal Tuhan. Just focus on the main road. Itu toh. Kalau saya fokus kepada jalan besar, saya tidak pedulikan gang-gangnya dan geng-gengnya. Saya hanya perhatikan Tuhan dan apa yang menjadi tanggung jawab saya dan fokus bertumbuh. Tuhan akan menuntunmu ke rumput hijau air tenang. Katakan amin. Lalu bangunlah Daud ayat 11 dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisril. Waktu orang Filistin maju ke Yisril, mereka hendak bertemu dengan Saul untuk menghabisi dia di Gilboa. Singkat cerita, dalam peperangan itu minus Daud, hampir aja Daud itu langsung showdown dengan Saul. Bayangin, memotong puncak jubahnya, dia gemetar waktu Saul buang hajat di salah satu gua. 2 kali Daud itu melepaskan Saul dari maut, padahal sudah di tangannya. Hamba-hamba Daud yang lainnya, perwira-perwira tentara-tentaranya itu, triwiranya berkata, bunuh, potong bebek angsa, Saul mati kali ini. Daud berkata, nehi kusi-kusi he. Tidak ya. Tidak ada orang bisa menancapkan apa-apa kepada orang yang diurapi tanpa dihukum oleh Allah. Orang ini dia menunjuk kepada Saul, ceritakan pada orang-orang yang di gua, kok bisa dari semua gua itu Saul buang hajat di gua itu. Di sana ada tentara Daud 400 siap bunuh.
Dan mereka semua menunggu isyarat dari Daud dan berkata, bunuh, bunuh bos, bunuh. Bunuh leader, pemimpin kami, bunuhlah. Daud berkata, tidak. Orang ini akan mati sendiri atau mati dalam perang. Tapi sekali-kali aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Coba bayangkan kalau Daud hari itu dapatkan yang dia mau. Tidak semua doa itu harus dijawab Tuhan dengan ya. Untung kalau semua doa saya dijawab dengan ya, hari ini saya mungkin berakhir mati. Mungkin hari ini saya berakhir tempat entah di mana yang pasti tidak dalam poros kehendak Allah. Dan bayangkan kalau Daud akhirnya berada di medan perang, dia di pihak Akis, bukan di pihak Israel. Lalu pastilah dari semua tentara 100.000 itu Daud punya itu paling hebat. Orang-orang Daud itu bisa pakai ketapel tangan kanan, tangan kiri, bisa memanah pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu bisa semuanya. Ini orang-orang Daud. Kalau yang lainnya itu tentara biasa, ini Kopassus, ini pasukan elit. Itu semuanya dari trainingnya di bootcamp. Daud ini latihannya sudah tiap hari diburu sana sini. Mereka latihannya pakai target. Daud harus bisa menancapkan panahnya untuk bisa makan hewan berikutnya yang jadi buruan. Jadi Daud ini latihannya itu tidak akan bisa tertandingi dengan orang-orang Akis. Saya yakin kalau dalam perang, Daud pasti masuk paling dalam. Pasti menembus tentara Israel sampai ke sentral. Niscaya, jereng ketemu sama Saul pasti. Dan pada saat itu, dia pasti dilema. Puncak jubahnya aja aku tidak berani potong. Sekarang dia sudah janji setia sama Akis. Kalau Akis ada di sana dan berkata pada Daud, bunuh Saul. Gimana jadi Daud? You think, kita mengira bahwa semua doa kita kalau dikabulkan kita akan happy. Kalau semua dikabulkan ya sama Tuhan, Anda akan dilema. Satu titik Anda akan dilema. Dan Anda harus melanggar perjanjianmu. Saya bersyukur pada Tuhan untuk setiap kata tidak dari mulutnya. Saya tidak akan marah sama Tuhan kalau Tuhan tolak 1-2 doa saya. Karena kemungkinan waktu saya minta ikan sama Tuhan, saya kira ikan, kalau sampai Tuhan berikan, ternyata itu ular yang saya minta. Jangan jadi orang Kristen yang marah dan kecewa sama Tuhan kalau doanya belum terjawab. Doa pasti dijawab, tapi gak selalu dijawab iya. Hari itu Daud gak tahu, saya punya kesimpulan. Hari itu dia maju perang. Maju perang, aku seorang kapitan tadi. Waktu semua 1.100 itu berjalan berbaris di depan raja, Daud nggak tahu hari itu dia akan lawan siapa. Karena Daud ini gurkha, mercenary atau tentara bayaran. Saya percaya di dalam pertemuan taktis dan strategis Daud tidak diajak. Panglima-panglima itu meletakkan catur-caturnya, nanti di sini kita kepung di Bukit Gilboa ini, di sini nanti kita taruh tentara berapa ribu, di sini berapa ratus ribu. Daud tidak dilibatkan. Jadi Daud waktu itu berbaris. Dia itu innocent sekali, nggak ngerti yang dia hadapi nanti ini. Umat pilihan Allah, perang saudara. Luar biasa ya. Dan Tuhan tidak menjelaskan ke Daud. Tuhan tidak tidak perlu kulon nuwun sama kita. Karena Tuhan tidak sungkem sama kita untuk memberitahu kenapa dia menjawab tidak. Makanya orang benar harus hidup dengan iman. Iman itu harus dipraktekkan bukan hanya untuk mendapat jawaban ya ketika berdoa atau waktu kita percaya. Iman itu juga harus kita praktekkan ketika kita tidak tahu, waktu kita belum mengerti rencananya. Iman lah yang bisa berkata, aku tahu. Kalau Tuhan berkata tidak, you know better. Engkau lebih tahu dari aku. Dan Tuhan tidak perlu turun dari sorganya menjelaskan kepada kita kenapa dia menolak kita. Nggak perlu. Sampai hari itu mungkin Daud pun tidak tahu mereka lawan siapa, karena Daud kembali ke Siklak cukup jauh. Bapak ibu saudara, zaman itu belum ada sosial media, jadi Daud tidak tahu. Daud taunya nanti Saul mati itu dari suruhan orang-orang dari medan perang berkata Saul telah dibunuh. Daud tidak tahu nanti di sorga dia berkata, oh begitu. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan, kamu hari itu aku ditolak oleh orang Filistin. Kalau tidak ditolak, kamu harus berhadapan dengan saudara-saudaramu. Daud berkata, kamsyah, terima kasih, matur nuwun Tuhan Yesus. Ternyata penolakan itu bagus. Kalau Anda menemukan pintu tertutup, dengan ini saya akan selesai. Kita jangan jadi orang yang gampang menyerah. Pernahkah Anda mendengar begini, aku mau ke gereja lalu hujan deras, Tuhan tidak kehendaki. Kok gampangnya menyerah? Ini orang kayak gini jangan pernah di hire di perusahaan Anda.
Atau juga jangan sampai Anda pilih jadi suamimu. Buktinya orang muda mau pelayanan ke gereja, gini sedikit, gitu sedikit, udah bilang Tuhan gak kehendaki, tapi kalau dia jatuh cinta, mau tsunami pun dia terjang. Sudah gak tanya lagi kehendak Tuhan, itu mauku. Saya gak gampang-gampang menyerah. Kalau saya tahu sesuatu itu gak salah, firman Tuhan itu ada di dalam koridor firman, dan saya sudah berdoa tentang hal itu, meskipun saya nggak tahu apakah ini kehendak Tuhan sempurna, at least saya nggak ngerti apakah ini for now or not, ini apakah ini untuk hari ini atau tidak. Saya kalau mau sesuatu, saya akan kejar. Lihat Daud yang nggak gampang menyerah, waktu dia diusir sama Akis, dia kan menjelaskan, salah apa? Dia itu seperti petisi, izinkan aku tetap ikut berperang. Tapi untungnya Daud itu belajar at the end of the day, pada akhir hari itu, setiap hari dia selalu berakhir berserah penuh. Meskipun dia nggak tahu. Paham Bapak Ibu? Ya. Saya kalau menginginkan sesuatu, saya pasti akan kejar sampai dapat. Tapi kalau saya akhirnya nggak dapat, saya berkata, ya wis, saya bisa menerima. Pasti Tuhan tahu lebih baik dari saya. Ingat satu hal, kalau ada pintu tertutup, terjang. Kecuali kalau itu pintu dosa, jangan diterjang. Larilah. Kalau Anda tahu itu bukan dosa, itu apa yang baik. Tapi apa? Tapi kalau itu tertutup, jangan berkata mungkin Tuhan tidak kehendaki. Jangan gampang menyerah. Hadapi. Tekun. Usahakan. Tapi kalau setelah Anda berusaha penuh, tetap tidak terjadi sesuatu, begini cara berpikirnya. Behind every closed door, di samping satu pintu tertutup, catat ini. Saya itu punya GR iman begini sama Tuhan. Kalau pintu ini sudah aku terjang sampai aku bengkak kepala, sudah aku seruduk sampai kepalaku berdarah-darah, nggak bisa. Ya sudah, berarti ada 10 pintu lain di sisi kanan kirinya yang terbuka.